saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam renungan harian Kristen, Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menjadi orang yang taat kepada Allah tidak cukup dengan apa yang ada pada diri kita saat ini, bahwa setiap saat kita haruslah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi, orang yang beriman itu tidak berhenti pada apa yang dia miliki saat ini, tetapi apa yang ada saat ini dijadikan dasar bertindak lebih baik dan hebat lagi untuk hal yang besar di masa mendatang. Oleh karena karakter demikianlah, Paulus berkata kepada orang-orang percaya yang ada di daerah Korintus bahwa mereka telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kekayaan yang demikian terjadi bagi mereka disebabkan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara mereka ke tengah-tengah hidup persekutuan mereka. Bagi Paulus, kekayaan dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan itu hendaknya bisa dipertahankan orang-orang Kristen Korintus hingga pada kesudahannya, yakni pada hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya kembali, dan kita sebagai orang yang percaya tidak bercacat secara iman, melainkan memperoleh iman yang utuh dan sempurna di hadapan Tuhan. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa kaya iman itu harus diimbangi dengan kaya dalam hal-hal lain yang sifatnya untuk pembangunan dan peningkatan hidup yang baik. Seperti diungkapkan Paulus, maka orang beriman itu mesti juga kaya dalam hal perkataan dan pengetahuan. Kaya dalam hal perkataan, tentulah kita sudah memahami secara sederhana apa yang dimaksudkan hal itu. Kaya dalam hal perkataan mengarah pada kemampuan kita berbicara dan kepada siapa kita berbicara.
hal-hal yang akan diutarakan dalam kalimat, yang bagaimana mengutarakan yang dimaksud juga mampu dikemas dengan baik. Intinya orang beriman itu tidak begitu saja menggunakan kata atau kalimat tanpa mempertimbangkan dampak dari kalimat atau kata yang diucapkan, sehingga kehidupan orang yang mendengar terinspirasi dan bahkan termotivasi, sehingga apa yang kita katakan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Karena perkataan yang berasal dari iman memberikan kehidupan. Selanjutnya, orang yang beriman itu tidak baik jika merasa sudah puas memiliki kemampuan yang ada, sehingga tidak berniat untuk menggali potensi diri yang lebih dalam. Pengetahuan yang berkembang mestilah juga bagian dari penunjang kesaksian kita tentang anugerah Allah. Menjadi sebuah fakta yang menarik, bagaimana pengetahuan yang tertuang dalam bentuk teknologi, misalnya melalui kesaksian di YouTube, Instagram, Facebook, dan media sosial internet lainnya yang saat ini telah meramaikan metode pelayanan dan kesaksian iman kita. Kekayaan dalam perkataan dan pengetahuan pada akhirnya belum menjamin akan mudahnya kita membangun pribadi sesama menjadi yang diselamatkan Allah. Bahkan kemampuan-kemampuan kita dalam hal demikian belum tentu mempercepat dunia berubah menjadi bagian keselamatan yang dari Allah. Namun, apapun dan bagaimanapun itu, kita haruslah tetap teguh, sebab Allah memberikan hal-hal itu kepada kita bukan tanpa tujuan. Yang penting diingat adalah kita melakukannya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan namanya, bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami, dan bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali, agar di setiap perkataan kami, dalam setiap kehidupan kami, dapat menjadi kesaksian yang hidup dan memberkati banyak orang. Tuhan memberkati, meneguhkan, dan memberikan keberanian bagi hati kami, agar kami senantiasa setia untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, memberkati hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.